Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 30 Oktober 2023 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah KKM Sadananya bersama Pak Pengawas dalam rangka kegiatan upaya peningkatan kompetensi guru dengan dilaksanakannya kegiatan KKG sekecamatan Sadananya dengan pembahasan teknik pembuatan soal HOTS Kurikulum 2013 untuk persiapan PAS kelas 5 dan kelas 6. Saya, Riat Karmiati SPDI sebagai wali kelas 6 dan Bapak Aus SPDI sebagai wali kelas 5 siap mengikuti kegiatan KKG ini dengan narasumber Bapak Dr. Haji Rahmat Hidayat SAG MPD. Hingga nanti sampai kegiatan diseminasi di hadapan Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru. Terima kasih. MI Cikalagen, gurunya hebat, siswanya berprestasi, berdasarnya berkualitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan KKG kelas 6, kelas 5 dan kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Pengawas Madrasah Kecamatan Sadananya, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru se-KKM Kecamatan Sadananya kelas 5 dan kelas 6. Izinkan saya membuka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas Madrasah yang telah membersamai hari ini kegiatan KKG dengan materi pembuatan soal PAS semester ganjil kelas 5 dan kelas 6. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Madrasah MI Cikalagen yang telah memberikan tempat dan Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kami bisa berkunjung ke MI Cikalagen dalam rangka silaturahmi sekaligus kegiatan KKG. Terima kasih juga kepada guru-guru kelas 5 dan kelas 6 se-KKM Sadananya yang antusias dalam hal ini melaksanakan kegiatan KKG. Alhamdulillah kegiatan KKG bulan Oktober ini sudah dilaksanakan 3 kali, kelas 1 dan 4, kelas 2 dan 3, dan sekarang terakhir kelas 5 dan kelas 6. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Pengawas Madrasah kepada kami bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat, juga bisa meningkatkan kompetensi kami dalam bidang pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, kami insya Allah siap menerima apa yang Bapak Pengawas berikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Yang saya hormati Bu Ketua KKG, yang saya hormati teman-teman guru kelas 5 dan kelas 6 pada hari ini. Alhamdulillah syukurlah hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka KKG untuk kelas 5 dan kelas 6. Yang pasti pelaksanaan KKG kita hari ini sudah disampaikan membahas terkait dengan bagaimana kita melakukan penelitian soal untuk penilaian semester pada ini. Dan
saya sudah kirim bahan, yang kelas 6. Sekarang saya kirim bahan yang kelas 5, ya nanti yang perlu saja. Nah, ibu bapak, teman-teman, begini, apa yang kita lakukan hari ini? Yang kita lakukan hari ini adalah pertama-tama mungkin saya akan sedikit mengingatkan kembali bagaimana cara kita menyusun soal untuk PAS. Yang pertama, nanti kita akan bagi-bagi tugas menyiapkan soal PAS. Jadi output dari pertemuan kita hari ini adalah nanti adanya masing-masing membagi tugas untuk membuat soal, dan sekaligus juga nanti kita siapkan soal itu sampai batas waktu yang kita akan tentukan. Dan ini adalah kali kedua saya menyiapkan soal PAS pada KKG ini, dan nanti masih ada satu lagi KKG 314 untuk menyiapkan soal. Yang pasti soal itu harus dikerjakan oleh yang ikut, karena kalau yang tidak ikut nanti saya tidak yakin soalnya mendekati atau seperti yang kita harapkan. Nah, pertama mungkin saya ingin mengawali dari kita bicara terkait dengan bagaimana penilaian akhir semester ini. Jadi kegiatan penilaian di kurikulum 2013 salah satunya ada kegiatan PAS untuk semester 1. Saya ingin kalau disepakati PAS-nya itu 2 jenis, ada kertas pensil dan ada praktek. Karena kalau kertas pensil saja itu di beberapa tempat di wilayah binaan saya hasilnya tidak baik. Tidak baik itu misalnya, saya tidak tahu di sini boleh dicoba, boleh disamakan lah. Jadi kalau kita nyiapin soal bagus-bagus, kemudian dikasihkan ke siswa, misalnya 20 soal PG, 5 soal isian, terus dia sediakan waktu 1 jam setengah, itu 30 menit dia selesai. Tapi kalau diperiksa yang benar kurang dari 50%. Jadi artinya tidak kena kita menilai. Kalau ada yang 50% yang benar 50% itu pasti semua harus direview, karena tidak mungkin sampai kata yang benar. Oleh karena itu maka supaya lebih mengena tesnya ditambah dengan tes lisan atau praktek. Jadi nanti kita siapkan, saya sudah coba, kalau setuju jadwalnya kayak gini nih. Kalau setuju nih, kalau tidak setuju nggak apa-apa. Jadi kita mulai kan, kalau lihat di kalender pendidikan itu mulai minggu terakhir tanggal 27 November kita sudah PAS. Jadi ini untuk kelas 1, 2, 3 yang kurikulum 2013 ya. Yang seperti ini. Karena nanti untuk yang kurikulum merdeka jadi 27, 28, 29, 30, 1, 2 itu digunakan untuk tes tertulis. Oh, kalau ini dibalik ya, dibalik. Maunya mau lisan dulu, atau mau tulis dulu? Tulis dulu, nanti praktek biasanya. Boleh lah,
teman ini sama, yang sama. Jadi tulis dulu mulai 27 November dan nanti 4 Desember itu mulai tes lisan, tes lisan. Jadi kalau sampai 27 sampai berapa? Sampai 8 sampai 9 ini kita nanti ada ngurus rapot 2 minggu 11 sampai dengan 23 karena 23 itu atau 22 itu sudah dibagikan. Karena mulai tanggal 24 hari Minggu itu sudah libur sampai kalau tidak salah tanggal 6 atau 1 minggu. Itu jadi ada waktu ngurus lapor 2 minggu, ngurus nilai dan ngurus lapor. Itu pun kan tidak, sebenarnya 1 minggu juga cukup karena hanya entry data untuk hasil dari pasar. Nanti insya Allah ini saya kirimkan format untuk nilai raport, menggabung antara nilai praktek dengan nilai akademik. Ini semua bahan kita akan kirim ke grup. Mau semacam kayak itu. Kantongnya gitu. Oh, mana ada kantongnya itu? Nah, jadi itu yang pertama ya, kalau saya sih itu kalau tidak sepakat ya nggak apa-apa, tapi kalau sepakat saya ingin intinya adalah penilaian praktek itu bukan penilaian kedua, bukan, tapi sama posisinya. Jadi nanti semua KD yang KD 3 itu dites dengan kognitif, yang KD 4 semua dites dengan nah, ya karena kalau saya sih mikirnya gitu. Jadi kalau bayangannya, namun saya hanya kognitif itu berapa persen dulu yang mau remedi, kalau memang ini pakai praktek, pakai apa? Jadi pakai ujian praktek. Nanti gabung dulu hasil tertulis dengan hasil praktek, baru nanti di apa digabungkan ya rata-rata itu nilai PAS. Nah, saya duga tidak akan banyak yang kurang dari PAS. Sebab kalau praktek mah, nah itu yang pertama ya, PAS kita seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau jadwal mah bisa sama bisa beda. Yang penting minggunya aja yang sama. Karena kalau terlalu sana nanti 1 minggu takutnya kita kedodoran bikin nilai. Karena masalahnya bukan hanya nilai, itu pre-rapportnya juga nanti kan jadi kerjaan yang berat kalau jumlah-jumlahnya banyak. Jadi harus disediakan sekitar 2 minggu untuk 1 minggu untuk ngolah, 1 minggu untuk. Nah, itu yang ingin kita sampaikan pertama-tama. Kemudian yang kedua, kita harus bikin dokumen pasnya ini yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun secara keuangan. Jadi tidak boleh hanya ada naskah soal saja, tapi harus ada kisi-kisi kartu soal dan naskah soal. Itu sebab kalau hanya ada naskah soal, banyak guru-guru ngambil dari LKS yang ada, atau ngambil dari, maksudnya bukan tidak boleh, tapi cocokkan dulu dengan indikator soalnya gitu. Bukan tidak boleh. Nah karena itu maka harus ada kisi-kisinya, ada KD, indikator soal, kemudian itu diletakkan di dalam level kognitifnya atau kognitif. Nah, kemudian nanti diurutkan dalam, dan kita mulai berharap
sebenarnya sejak 1 tahun yang lalu itu minimal 40% soal itu adalah bertaraf tinggi yang disebut dengan higher order thinking skill. Kemudian yang kedua, setiap soal itu harus pakai string angkanya. Nah, sekarang kita akan mulai dari pertama begini. Nanti bagi jatah mata pelajaran nanti setelah saya jelaskan. Saya akan memulai dulu yang kognitif. Yang kognitif itu saya ingin mengulang lagi, menguatkan tentang bagaimana kita membuat soal dengan pendekatan berpikir tingkat tinggi. Mungkin ini sudah pernah dulu dipelajari dan terbiasa oleh Bapak melakukan membuat soal. Yang pertama bahwa apa sih reasoningnya, mengapa kita harus berpikir, harus menggunakan soal yang dengan tingkatan tinggi. Ya, sebenarnya bukan soal seharusnya, mulainya dari proses pembelajaran. Tapi karena saya ketemunya dengan KKG sangat tinggi langsung ke penilaian, ya saya mulai dari penilaian dulu. Jadi nanti KKG begitu berikutnya nanti di semester 2 ya kalau mau kita bicara bagaimana kita mengelola pembelajaran dengan memanfaatkan berpikir tingkat tinggi. Sebab logikanya mungkin budak bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami atas nama utusan dari MI Cikalagen telah selesai mengikuti kegiatan KKG MI di tingkat kecamatan sedananya. Kami berharap semoga dengan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat SPD MPD dapat kami laksanakan tentunya dalam upaya peningkatan mutu kualitas pendidikan di lembaga MI Cikalagen. Selanjutnya, segala hal yang ada hubungannya dengan penyampaian materi KKG akan disampaikan pada kegiatan diseminasi di lingkungan MI Cikalagen, tentunya di hadapan Bapak Kepala MI Cikalagen beserta Dewan Guru. Sekian dan terima kasih. MI Cikalagen, gurunya hebat muratabat, siswanya berprestasi, unggul dan berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.